Selamat siang. Assalamualaikum. Hari ini kita bicara tentang suicide. Kebetulan suicide ini suatu hal yang sangat dibicarakan di dunia karena kasusnya banyak, dan kebetulan sekarang ini sedang bulan suicide prevention sedunia 10 September kemarin. Ya, sebagai ilustrasi, ini saya sunting beberapa berita tentang bunuh diri yang cukup banyak. Ini hanya saya ambil beberapa aja karena waktunya terbatas. Sebagai contoh, ini ada pelajar di Tangerang mengakhiri hidupnya dengan senpi milik ayahnya. Atau ada pasien yang mengalami anosmia, dia ketakutan, takut kalau kena COVID. Mungkin dia putus asa, dia bunuh diri. Terus ada lagi live TikTok. Dengan live dia menunjukkan dia proses bunuh dirinya, saya mati, saya polisi datang. Atau remaja di Cipondoh ditemukan bunuh diri dengan menembak diri. Begitu banyak kasus ya. Bahkan yang paling hangat nih dari HP saya ada pasien yang WA ke saya. Assalamualaikum dok lagi ngajar. Iya, kenapa? Dengan siapa? Pasien apa mahasiswa? Saya pasien dok, namanya ini saya tutup namanya ya. Kenapa dek? Apa yang bisa saya bantu? Dokter, saya mau bunuh diri. Ini live nih, saya screenshot tadi pagi. Tapi saya takut dosa, takut masuk neraka. Nah, ini fase di mana pasien ambivalen antara kepingin bunuh diri sama takut. Nah, jadi suicide ini suatu concern sedunia. Kenapa? Karena kasusnya banyak sekali. Ini dikatakan oleh NCHS 2021. Itu suicide itu merupakan 10 penyebab terbesar kematian, dan seharusnya bisa dicegah, preventable, asalkan kita tahu tandanya bagaimana dan bagaimana cara mengatasinya. Karena sayang sekali kalau kita tidak bisa menghandle pasien yang seharusnya bisa kita cegah. Statistik mengatakan bahwa bunuh diri merupakan penyebab kedua terbesar di antara para remaja dan dewasa muda. Sangat disayangkan sekali, usia produktif ya. Yang pertama kecelakaan kendaraan bermotor, tapi yang kedua adalah suicide. Ini annual rate malah dikatakan dalam setiap 40 detik terjadi satu kasus. Artinya dalam satu tahun berarti 800.000 kematian akibat bunuh diri. Disayangkan sekali. Di Indonesia katanya nggak seberapa, cuma 16.000 per tahun. Tapi ini kita nggak yakin karena yang lapor ke klinik yang berobat hanya sedikit saja, yang lainnya cenderung tidak dilaporkan, entah karena malu, entah tabu atau apa, sehingga tampaknya hanya 16.000. Dan menyedihkannya adalah di usia adolescence, dewasa muda, 15-19 tahun, itu 1 banding 10.000 kejadian. Dan lebih menyedihkan lagi pada remaja, youth, antara 12-16 tahun tuh 10% di antara para remaja laki-laki, bahkan 20% di antara remaja perempuan. Sangat memprihatinkan. Dan dikatakan para gay dan lesbian itu cenderung lebih banyak dibandingkan yang normal. Sekedar untuk mengingat saja ya, suicide itu apa? Suicide itu adalah tindakan melukai diri sendiri dengan tujuan untuk membunuh dirinya, mematikan dirinya, dan hasil akhirnya adalah kematian. Sedangkan suicide attempt itu adalah sama, tindakan melukai diri sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri hidup tapi tidak berhasil sehingga pasien nggak mati. Nah, sebagai note, WHO mengatakan bahwa mohon tidak digunakan istilah committing suicide, istilah successful suicide atau failed suicide. Itu sangat dianjurkan tidak digunakan dalam seminar atau dalam pembicaraan karena cenderung negatif meaning, ke arah negatif. Ini bilang suicide ya suicide aja gitu ya. Jadi bukan usaha yang gagal atau usaha yang berhasil. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa membantu teman-teman adik-adik kita remaja terutama untuk tidak melakukan bunuh diri ya. Kenapa? Karena bisa kita punya warning sign sehingga kita bisa waspada jangan sampai mereka bunuh diri. Nah, warning sign ini apa aja? Paling sering adalah kalau mereka udah mulai bicara tentang kepingin mati. Satu kata aja kepingin mati, kita harus cepat melakukan aktif ya. Pada pasien saya selalu bilang, dok hidup ini apa gunanya? Dok hidup ini kayaknya nggak nyaman. Udah, kalau ada kata-kata itu kita udah harus sudah melakukan langkah ya. Atau bicara tentang feeling emptiness, kayaknya kosong hidup ini, hopeless ya, merasa nggak ada gunanya untuk hidup. Atau
merasa terjebak, merasa persoalan saya itu nggak ada solusinya, atau merasa penderitaan yang luar biasa, entah penderitaan fisik ya, sakit fisik yang kronis, entah kanker stadium akhir, entah stroke yang berkepanjangan, entah hal-hal yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis, depresi, merasa terkucilkan, atau merasa bahwa itu beban bagi keluarga, bagi teman-temannya, atau dia menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari keluarga, dari teman-teman, itu tanda. Ya. Atau, nah ini agak unik, pasien yang cenderung untuk ngasih barang-barang pentingnya dia, benda-benda yang sangat berguna buat dia dikasihkan ke orang, benda-benda favoritnya kasih ke orang, itu hati-hati. Ya. Atau mulai saying goodbye, ya, papa aku pergi ya, papa kita nggak ketemu lagi, mama bye-bye ya, hati-hati. Ya. Atau melakukan tindakan-tindakan yang berisiko tinggi untuk mati, misalnya naik mobil kenceng, naik motor kenceng, sangat tidak berhati-hati, itu hati-hati, itu sudah sign ya. Atau berkali-kali ngomong tentang kematian, mati itu enak ya, di surga itu enak ya kalau kita nggak lagi bernafas, nih, hati-hati. Ya. Dan ada serious warning yang lainnya yang kita juga mesti waspada. Misalnya ekstrim mood yang swing berlebihan, dari sedih, tidak karuan, tiba-tiba kalem, tiba-tiba senang berlebihan, ya, bipolar, ya. Tiba-tiba nangis berlebihan, hati-hati, itu juga tanda. Atau cenderung membuat planning atau mencari cara, searching di Google bagaimana cara mati yang enak, yang mudah, ya. Cara-cara beli pil penenang yang banyak, atau cara beli senjata, beli pisau, hati-hati. Ya. Atau thinking about feeling guilt, rasa bersalah, selalu dibicarakan rasa salahnya dia atau rasa malunya dia, atau menjadi penyalahguna narkoba, penyalahguna zat yang berlebihan, atau meningkat dari biasa alkohol cuma sekian kali ini kok agak meningkat berlebihan gitu ya, atau anxious, cemas berlebihan, agitasi yang berlebihan, atau kemarahan berlebihan, atau omong-omong tentang kepingin balas dendam, hati-hati, itu sign yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena suicide itu bukan respons yang normal terhadap stres. Kita jangan anggap remeh. Jadi kalau ada suicide thought, udah berpikir ke arah bunuh diri, ke arah ide-ide untuk suicide ideation yang agak berlebihan, kita harus berpikir. Kita tidak boleh ignore. Dia akan melaksanakan meskipun kita anggap tampaknya seperti senyum-senyum orangnya. Kan? Jadi kita harus as soon as possible kita harus mencarikan solusi. Nah, tadi adalah faktor-faktor yang kita harus waspada. Kalau ini ada faktor di mana pasien baik-baik saja, tapi kita harus waspada juga karena berisiko. Memang lebih enteng dibanding tadi, tapi ini juga kita harus pikirkan. Misalnya pasien mengalami depresi atau mengalami gangguan mental yang lain, schizophrenia, gangguan psikotik, bipolar, atau penyalahgunaan nafsa, itu kita harus mikirkan dia kecenderungan. Atau sakit berkepanjangan, kanker berkepanjangan, nyeri berkepanjangan, stroke berkepanjangan, atau ada histori, ada riwayat dia pernah mencoba bunuh diri yang tidak berhasil, itu juga suatu risiko faktor. Kemudian ada family history, ada riwayat keluarga yang cenderung untuk bunuh diri atau pernah penggunaan zat berlebihan atau pakai alkohol yang berlebihan, dia ada kecenderungan untuk itu. Atau dia tereksposur, dia pernah lihat kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan, baik physical maupun sexual abuse, itu hati-hati, dia bisa terluka. Atau ada benda-benda berbahaya di rumahnya, terutama pistol misalnya, ya. Atau benda-benda tajam yang sangat banyak di rumahnya, itu hati-hati. Atau orang itu pernah dipenjara, itu juga risiko. Atau tereksposur bunuh diri. Dia melihat anggota keluarganya, saudaranya, atau melihat di YouTube, atau melihat selebritis yang bunuh diri, itu juga faktor risiko. Jadi saya sangat tidak setuju kalau kejadian bunuh diri itu diekspos, apalagi kalau selebritis diekspos bunuh diri. Itu bahaya, membuat orang yang sudah berisiko menjadi kecenderungan untuk meniru. Ada specific circumstances, ada hal yang khusus yang kita tidak pikirkan. Misalnya ada perceraian, kehilangan pasangan, atau kehilangan pacar,
kehilangan teman dekat, risiko. Atau new family formation, jadi dia hidup dengan family yang baru, dengan keluarga yang baru, ayahnya menikah dengan ibu baru dan tinggal dengan keluarga yang baru, itu risiko. Atau pindah ke tempat baru yang perlu adjustment yang luar biasa, itu risiko. Atau dia mengalami sexual abuse atau physical abuse, kalau dia terekspos, kan dia mengalami kali ini. Atau emotional neglect, orang yang kesepian, yang merasa bahwa tidak ada orang untuk curhat, itu juga specific circumstances. Sekarang kita khusus bicara tentang remaja. Kenapa ini penting? Karena kasus terbanyak ada pada remaja dan dewasa muda. Ini satu slide ini khusus kita bicara. Kenapa? Karena usia-usia remaja itu sangat anxious. Pasien sangat rapuh. Fase di mana dia sangat unsettled menghadapi perubahan dari anak-anak ke dewasa, itu berisiko. Seringkali mereka bingung, mencari jati diri, merasa terisolasi, serba salah, ya kan? Apalagi kalau dia ditekan sukses, ditekan untuk punya IP bagus, ditekan untuk juara, ini berisiko. Makanya para bapak ibu tolong putra-putranya jangan terlalu ditekan dengan kesuksesan, ditekan dengan IP yang tinggi, ya. Alami aja. Terus, atau beberapa remaja menganggap bahwa bunuh diri itu permanent answer, bahwa bunuh diri itu solusi yang paling bagus, jadi salah persepsi. Ya. Dan ini menyedihkannya, perempuan jauh lebih sering berpikir tentang bunuh diri daripada laki-laki. Itu cocok dengan dengan statistik yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih depresif dibandingkan laki-laki karena masalah hormonal, ya. Tetapi ini menariknya, laki-laki 4 kali lipat lebih banyak berhasil mati dibanding perempuan. Ternyata kenapa? Laki-laki cenderung memilih cara kasar untuk mencoba suicide. Misalnya apa? Pistol, gantung diri, menyayat tapi yang keras, ya. Atau memakai obat penenang tapi yang berlebihan. Artinya dengan cara yang kasar, sehingga laki-laki cenderung lebih berhasil dibanding perempuan, meskipun ide bunuh dirinya perempuan lebih banyak. Nah, ini ada hal yang menarik, teman-teman sekalian. Saat-saat sebelum bunuh diri itu didapatkan suicidal crisis. Ini menarik nih. Artinya kita harus berpikir bahwa ada sebenarnya titik di mana pada saat dia ingin melakukan bunuh diri itu ada titik dia ambivalen. Ya, jadi ada sign and crying for help. Sign apa? Pernyataan, ancaman-ancaman, atau catatan-catatan semua tentang bunuh diri. Saya capek hidup, saya bosan hidup nih, gak ada enaknya hidup ini. Dan lucunya seringkali mereka berikan catatan-catatan pada orang terdekatnya, berisi apa misalnya nasihat-nasihat, alasan-alasan dia bunuh diri. Misalnya, Papa Mama, abis ini kita nggak ketemu lagi ya, baik-baik ya, nah misalnya itu. Atau, Dek, jaga kucing kita ya, kasih makan jam sekian, jangan lupa makannya mereknya apa, Whiskas, jangan merek lain tuh, nanti kakak nggak ada nih. Nah ya, catatan-catatan tertentu ini sign kita sudah waspada. Dan ada satu yang khas, yaitu crying for help. Jadi pada menit-menit, jam-jam dia akan melakukan bunuh diri, dia ada proses ambivalensi yang luar biasa dalam pikirannya, sehingga dia sebenarnya itu salah satu sisi dia kepingin mati, sisi lain kepingin ditolong. Misalnya apa, dia saat mau mati dia telepon 911, kalau di luar negeri 911 ya, kalau di kita center of crisis misalnya, atau dia telepon UGD setempat. Begitu diangkat, halo Pak UGD ya, iya Pak, saya bilang nih saya mau bunuh diri sekarang nih. Bapak nggak perlu tahu alamat saya, pokoknya saya lapor aja sama bunuh diri. Udah, HP di on, tapi dia nggak menjawab jawaban dari UGD, terus dia bunuh diri, gitu kan ya. Jadi satu sisi dia kepingin mati, kepingin berhasil mati, di sisi lain dia kepingin ditolong, ambivalennya luar biasa itu. Nah itu tergantung kecepatan dan respon dari UGD setempat gitu ya. Atau telepon mamanya, saya mau mati nih mah, udah HP-nya dibuka, nggak tahu di mana lokasinya, kasarnya dalam bentuk tidak jelas, intinya adalah tolonglah saya Pak, periksa saya mah, ya. Lokasi saya nggak bilang, cari deh gitu ya. Jadi ada suatu sign bahwa saya mau bunuh diri, mohon dibantu gitu ya.
Kalau kita terlambat ya habis, hilang. Ini pandai-pandai kita. Nah, bagaimana kita menolong mereka? Ada 5 langkah untuk bisa kita lakukan. Pertama adalah asking. Jangan ragu untuk tanya, Dek, kamu maaf punya pikiran kepingin mati nggak sih? Nah, dulu kita sering takut ya, jangan-jangan nanti dia tersinggung, jangan-jangan nanti dia merasa bahwa aku ini kelihatan kalau depresi, sehingga kalau ditanya begitu malu saya. Atau jangan-jangan nanti malah dia malah terpicu dan kita tanya untuk bunuh diri. Enggak, ternyata dengan kita tanya apakah ada pikiran bunuh diri, itu malah menolong mereka. Mereka jadi merasa bahwa kita empati, bahwa saya ini dimengerti nih, dokter ini enak buat saya, sehingga dia lebih bisa curhat. Karena curhat itu ternyata sangat membantu buat mereka. Kedua, keep them safe. Artinya jauhkan benda-benda yang bikin mereka bisa melukai diri. Pisau, gunting, silet, pistol, pecahan kaca, hal yang kira-kira membuat mereka tidak terkendali, itu kita wanti-wanti pada keluarganya untuk dijauhkan. Sehingga mereka curhat ke kita, ada orang lain kan, sahabatnya atau keluarganya, itu yang kita minta tolong untuk dijauhkan. Kemudian, be there, be the close friend of them. Kita menjadi orang yang nyaman buat mereka untuk curhat. Bisa bilang tadi, karena curhat itu sangat membantu. Mereka merasa di assistance, ada orang yang mengerti dia. Kemudian, nah ini wajib ya, help them connect. Jadi kita beri mereka nomor-nomor yang setiap saat 24 jam bisa dihubungi. Kalau saya udah nggak tahan banget dok, saya sudah pusing banget, saya sudah mentok, saya kepingin sekali mati, ada nomor yang bisa 24 jam dihubungi. Ya. Jangan nomor kita. Kalau kita dokter, kalau kita diberikan, kita nggak bisa kerja, dia akan telepon kita setiap saat kalau kita nyaman dengan kita. Kita berikan aja nomor UGD setempat, nomor-nomor darurat untuk emergency suicide thinking, itu kita berikan. Ada, nanti saya tampilkan di sini nomor-nomor tertentu ya. Dan terakhir adalah stay connected. Jadi kita secara aktif selalu menghubungi mereka, selalu kontak dengan mereka. Gimana Dek? Gimana perkembangan? Bagaimana Mbak? Masih ada rasa-rasa tidak enak itu. Kalau kita dokter, obat kita udah diminum, antidepresan saya udah minum, gimana hasilnya, efek sampingnya apa? Stay connected. Ini buat mereka menjadi merasa bahwa ada orang yang selalu dekat dengan saya. Ini membantu sekali. Nah, itu 5 action yang untuk pasien yang berencana untuk bunuh diri sangat tertolong. Ya. Nah, ini saya tampilkan sedikit nomor-nomor yang bisa dihubungi. Kalau di luar negeri 911, kemudian 911 menyebarkan ke rumah sakit yang terkait. Kalau di sini kita punya hotline Keswa Kemenkes, Kesehatan Jiwa Kemenkes ya. Nanti ada di YouTube, dapat di slide ya. 021 500 454 misalnya ya. Atau ada lagi nih menarik, LSM juga ternyata punya nomor kontaknya. Namanya Jangan Bunuh Diri. 021 0696 9293. Mereka 24 jam siap. Jadi mereka sangat terlatih. Mereka terdiri dari para psikiater, psikolog, praktisi, atau relawan yang sudah terlatih untuk itu dan siap untuk dicurhatin sehingga tidak saya mencegah terjadi bunuh diri ya. Ada lagi lembaga namanya Get Happy, Into the Light. Banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia yang sangat empati urusan begini, bisa dihubungi 24 jam. Bisa dicari di Google atau dilihat di sebelah saya ya. Baik, ini sebelum saya tutup, ini ada pesan yang bagus bahwa better outcome, hasil yang berhasil itu biasanya pada pasien, pada individu yang good support networks. Jadi mereka-mereka yang keluarganya itu supportnya bagus, teman-temannya supportnya bagus, atau ada extracurricular support atau extracurricular activity lain ya, sosial atau religious ya, agamanya bagus atau punya ajaran agama, itu outcome-nya lebih baik dibandingkan mereka yang tidak punya itu. Kenapa? Mereka tidak punya support network begini, lebih rentan terhadap emotional changes, terhadap rasa kecewa, rasa sedih, rasa depresif. Sehingga mereka merasa feel alone, merasa kesepian, dalam kondisi trouble, mereka tidak mampu untuk curhat, sehingga mereka mengambil langkah yang salah. Baik, saya kira itu hal yang kita bicarakan tentang hari ini. Saya kira ini sangat kita
perlu kita concern karena kita sedih sekali banyak remaja dan dewasa muda yang menjadi korban dalam suicide thinking ini. Nah, ini berkaitan dengan statistik ya, bahwa dewasa muda dan remaja itu kasusnya tertinggi. Ya. Bahkan tadi berapa dalam sekian detik langsung sekian kejadian, saya lupa tadi di depannya. Artinya kita harus mikir bahwa orang muda ini kecenderungan lebih kencang dibanding usia dewasa. Dan orang muda umumnya mahasiswa tentunya kan. Nah jadi ya sangat penting awareness kita meng-awarenesskan mahasiswa tentang suicide ini. Kenapa? Mahasiswa ini tingkat stressfulnya luar biasa, tingkat stresnya maaf. Pertama masuk itu paling stres, adaptasi dengan cara kehidupan mahasiswa, entah cara belajarnya, kurikulumnya, dosen-dosennya, apa yang pendidikan yang biasanya serba diberikan oleh guru, kita pasif, kali ini enggak, mahasiswa disuruh belajar sendiri, nanti ditutorialkan. Nah, itu suatu metode yang berbeda, ini stressful sekali buat mahasiswa. Belum lagi teman-teman baru, belum lagi dengan teman-teman yang belum adaptasi, dia merasa seorang diri, merasa kesepian, tidak ada orang yang bisa untuk cerita-cerita. Belum lagi tekanan pelajaran, belajar udah ngotot, dia merasa bahwa temanku akan lebih pintar, akan lebih sukses, akan lebih siap. Saya belum siap, saya belum apa-apa, padahal bisa ujian. Nah, tekanannya untuk mahasiswa kuat sekali. Apalagi kalau dia kos orang baru pula, nggak ada bapak, ibu, kakak, nggak ada orang diajak ngomong, teman-teman masih baru semua, menjadi sumber stres baru juga. Jadi saya kira sangat penting deh bahwa orang-orang yang kelompok-kelompok orang usia muda ini, terutama mahasiswa, diberikan awareness tentang bunuh diri. Kecenderungan depresi dan kecemasan lebih banyak dibandingkan mereka yang sudah settle. Iya, karena pada prinsipnya bunuh diri adalah kondisi depresi yang luar biasa. Konflik yang tidak terselesaikan, stres yang luar biasa, hasil akhir adalah depresi. Nah kita tahu, depresi kan serotoninnya turun. Sementara depresi dan kecemasan tuh satu koin dengan sisi yang berbeda, tapi mereka satu koin. Jadi mau nggak mau, depresi itu umumnya disertai dengan kecemasan. Di situ terjadi serotonin, zat yang bikin kita optimis, positif, menikmati hidup, itu serotonin sedang turun-turunnya. Sementara zat lain, norepinefrin, kalau norepinefrin dibutuhkan buat manusia. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi adalah kecemasan, ya kan, locus coeruleus teraktivasi sehingga norepinefrin tinggi. Akibatnya cemas, gelisah, nggak bisa tidur, nggak tenang, was-was, ya kan. Nah, lengkaplah penderitaan ini. Yang satu sisi merasa sedih, merasa bodoh, merasa nggak berguna, merasa kesepian, feeling emptiness, hopeless, ya kan. Satu sisi cemas, was-was, gelisah, nggak bisa tidur, ketakutan. Benar-benar dua hal yang sangat tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi pada pasien pra-suicide. Kalau ini tidak segera kita handle, entah di-handle secara medis, entah secara psikologis, entah secara social support, bahaya, ya akan berakhir. Apalagi dia kalau punya faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, punya faktor sign yang saya sebutkan tadi, makin berisiko. Itu yang terjadi pada otak pasien pra-suicide. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena kita harus pandai-pandai melihat self-harm-nya itu seperti apa. Apalagi dilakukan pada saat apa, suasana apa. Kalau self-harm-nya dilakukan di depan warganya, atau di depan pacarnya yang sedang dia tangisi itu, atau depan orang-orang yang memungkinkan untuk dia menolong, dan melakukan self-harm-nya itu enteng-enteng, misalnya ya kecil-kecil, tipis-tipis gitu aja, atau minum obat, apalagi pakai cara verbal ya, dia ngomong, Kak, saya minum obat nih, lihat obat banyak nih, 10 saya minum, gitu ya. Bisa nyilet, disilet sama dia, tapi tipis-tipis nyiletnya, gitu. Dan ada orang yang melihat, gitu. Tenang aja, itu insya Allah bukan suatu suicide attempt. Itu hanya cara untuk attention seeking, mencari perhatian, caper. Aku lagi sedih nih, aku lagi butuh bantuan nih. Ayo kamu jangan jahat dong sama aku, cowokku kamu jangan cuekin aku mati nih gara-gara kamu mau ninggalin aku ya. Jadi usaha untuk menarik perhatian. Kita nggak khawatir begitu.
Tapi tetap harus waspada karena pasien begini bisa kebablas kalau dia ternyata sampai tahap di mana dia merasa tidak dapat perhatian. Yang serem adalah ya kalau dia melakukan self harmnya dengan cara yang menyeramkan, misalnya mengunci diri di kamar, kamarnya dikunci, masuk kamar mandi dikunci kamar mandinya, atau dia pakai alat-alat benda-benda yang sangat mematikan, stranggulir, pistol, pisau yang besar, dan cara nusuknya bukan begini, tapi misalnya begini dan dalam, yes misalnya. Hati-hati, kalau itu udah pasti dia niat mati, ya, benar-benar dia tidak ingin ditolong, rapat, caranya berat dan tidak di hadapan orang-orang yang dia kasihi atau orang yang akan bisa menolong dia. Jadi kita harus melihat titik-titik itulah bikin kita mikir bahwa ini bunuh diri beneran niat untuk mati, intens, ataukah sekedar attention seeking, mencari perhatian. Nah itu deh. Nah ini ya. Ini hal yang kurang tepat ya. Salah sih enggak, tapi kurang tepat, ya kan? Seringkali misalnya bunuh diri, apalagi sampai terekspos, komen-komen netizen itu kan kejam ya. Ini kok imannya kurang nih, agamanya kurang, sholatnya kurang, atau ke gerejanya kurang kalau agama lain misalnya. Ini menurut saya ya, sebaiknya tidak dilakukan kita stigmatisasi begitu. Pertama karena itu makin membuat pasien merasa depresif. Kalau dia berhasil lolos dari bunuh diri ya, dia tertolong, dia baca komentar-komennya teman-temannya, apa netizen misalnya kalau terekspos itu, dia makin telangsa, makin aduh aku ini kok jelek banget ya, berdosa banget saya ini, seorang yang sangat tidak beriman saya ini, makin depresif, serotoninnya makin turun, sehingga kecenderungan untuk berulang makin kuat. Kedua, dia makin merasa bahwa saya nggak disupport nih, saya nggak disupport, saya kira saya dengan bunuh diri saya dapat perhatian, saya dapat disayang, saya dapat empati dari orang-orang, ternyata saya makin dipersalahkan. Dunia ini ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan harapan saya. Itu bahaya sekali, negative perception itu bahaya sekali. Jadi menurut saya sebaiknya kata-kata itu ya penting memang, tapi lebih kata positif. Ayo mbak, nanti kalau sudah enak ya, lukanya sudah sembuh, udah luka baygonnya sudah oke, sudah nggak lagi sakit, ayo yuk kita sholat yuk, sholat kita tambah yuk. Nah, jadi ke arah mengajak, bukan ke arah menyalahkan. Ayo nanti konsul ke Pak Kiai yuk, kita cari solusi gimana sih enaknya, cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah yang lebih efektif supaya kita lebih adem hati kita. Itu jauh lebih suportif dibandingkan dengan kamu tuh kurang, agamamu tuh, sholatmu kurang tuh, ayo pikirkan imanmu bagaimana. Nah, jadi rupanya langkah-langkah begini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Itu saya yakin nggak semua ya, banyak yang baik juga. Tetapi begini ini kecenderungan untuk menyalahkan pasien sehingga cenderung lebih depresif dan akan mengulang lagi tentamen suicide. Gitu. Ya baik, ini hal yang ingin saya sampaikan sebagai closingnya ya. Nomor satu, kita sadari bahwa kasus bunuh diri ini bukan kasus yang sepele. Kasusnya banyak. Dan lebih menyedihkannya lagi, banyak dilakukan oleh dewasa muda dan remaja. Dan mahasiswa tentunya akan masuk dalam kategori remaja ya. Jadi kita harus aware tentang bunuh diri ini. Kedua, kita mesti aware bahwa kita bisa mencegah. Kita semua mampu mencegah dengan cara mengetahui sign tadi dan mengetahui langkah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan yang saya sampaikan di slide tadi, the 5 steps tadi. Ya. Yang ketiga adalah jangan menjudge, kita jangan menyalahkan mereka, jangan menghukum mereka, jangan menstigmatisasi mereka, apalagi ke arah inferiority ya. Itu kurang agamamu, kurang imanmu, kurang sholatmu, kurang ke gerejamu. Itu sangat tidak dianjurkan karena membuat keadaan bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi memperkeruh kondisi. Sehingga hope dia untuk bangkit akan menjadi sulit. Nah itu saya kira hal yang bisa kita petik di sini. Oh ya, yang terakhir ini penting banget nih. Mari kita concern semuanya, kita tolong teman-teman kita kalau mereka sudah menunjukkan sign-sign seperti itu. Mohon kita semua itu kerjasama untuk mencegah itu karena kita mampu sebenarnya. Artinya jangan cuek kita kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang kecenderungan ke arah sana. Mari kita kerjasama. Ya, saya kira waktu yang tepat sekali untuk kita sampaikan mengingat sekarang ini sedang Suicide Prevention Day, Suicide Prevention Month ya, yang sedang marak dihidupkan di dunia. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.